Hello, my name's Simon Crafer and I'm looking forward to joining you at the Star Ensure Motorfest at Hampton. Perubahan regulasi Moto3 yang akan menggunakan mesin 600cc musim depan menjadi sorotan banyak pihak. Salah satu komentar yang paling menarik datang dari ex-pembalap MotoGP dan analis teknis, Simon Crafer, yang menilai perubahan ini bisa sangat menguntungkan pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Veda adalah salah satu dari sedikit pembalap muda yang punya pengalaman solid dengan motor 600cc. Dia pernah berlaga dan berjaya dengan CBR 600RR di level Asia, yaitu model besar menghadapi regulasi baru. Veda memang bukan orang baru dalam urusan motor berkapasitas 600cc. Dia sempat mencuri perhatian saat mendominasi kejuaraan Asia Road Racing Championship (ARRC) menggunakan Honda CBR 600RR. Gaya balap agresifnya yang liar tapi terkontrol disebut sangat cocok dengan karakter mesin 600cc yang lebih bertenaga. Perubahan regulasi yang akan menyetarakan kapasitas mesin Moto3 dengan Super Sport ini dianggap bisa mengubah peta kekuatan di grid. Bagi Veda, hal ini bisa menjadi keuntungan teknis dan mental karena ia tidak perlu beradaptasi dari nol. Kalau dia masuk ke grid Moto3 tahun depan dengan motor 600cc, dia tidak akan terlihat sebagai rookie, tambah Simon Crafer. Dengan latar belakang kuat di motor 600cc dan bakat alami yang disebut langka, Veda kini tak hanya jadi harapan Indonesia, tapi juga mulai diperhitungkan oleh pengamat dan tim-tim besar Eropa. Perubahan regulasi memang belum dijalankan, tapi bila benar Moto3 beralih ke 600cc, nama Veda Ega Pratama patut dikawal ketat. Bukan tidak mungkin, sang Garuda muda bisa langsung melesat ke papan atas. Kelas 600cc selalu menguntungkan Veda, gaya balap liar jadi senjata utama. Di tengah perbincangan hangat soal regulasi baru Moto3 yang akan naik ke mesin 600cc, satu nama yang kembali jadi sorotan adalah Veda Ega Pratama. Banyak yang menilai kelas 600cc adalah rumah alami bagi pembalap muda asal Indonesia ini. Alasannya, gaya balap liar dan eksplosif Veda justru semakin tajam ketika menunggangi motor berkekuatan besar. Veda dikenal dengan gaya balap liar tapi cerdas, agresif di tikungan, cepat saat keluar lintasan, dan tak pernah takut mengadu nyali. Karakter itu terlihat sempurna ketika ia membesut motor 600cc seperti CBR 600RR. Dengan power besar dan kestabilan tinggi, motor 600cc justru membuat Veda makin meledak. Berbeda dengan motor kecil yang mengandalkan kelicinan dan perhitungan, mesin 600cc memberi ruang bagi gaya instinktif, dan itulah Veda jadi unggul. Banyak pengamat menilai justru di kelas inilah Veda jati dirinya sendiri, pembalap penuh insting dan determinasi. Mesin besar, tikungan cepat, dan tekanan tinggi, itulah kombinasi yang seringkali membuat banyak rider muda kesulitan. Tapi bagi Veda justru ini jadi panggung terbaik untuk menunjukkan potensi alaminya. Catatan prestasi Veda di kelas 600cc pun mendukung anggapan ini. Hampir setiap kali ia turun dengan motor 600cc, podium seolah jadi rumah kedua. Dominasi di ARRC Super Sport adalah bukti bahwa gaya liar milik Veda bukan kelemahan, tapi senjata. Kini dengan regulasi baru Moto3 yang mendekati kelas 600cc, dunia balap seolah sedang memberi karpet merah untuk Veda. Jika kelas ini benar-benar jadi masa depan, maka Veda Ega Pratama bisa jadi nama besar berikutnya yang lahir dari mesin besar dan gaya balap gila. Veda bisa ungguli pembalap Akademi Eropa karena sudah terbiasa dengan mesin 600cc. Ketika mayoritas pembalap muda Eropa masih beradaptasi dengan perubahan regulasi Moto3 ke mesin 600cc, Veda Ega Pratama justru sudah melaju jauh di depan.
Pembalap Indonesia itu dinilai punya keuntungan besar karena sudah lebih dulu menaklukkan motor 600cc di level Asia. Berbekal pengalaman menunggangi CBR 600RR di Asia Road Racing Championship, Veda bukan hanya tahu cara menjinakkan mesin besar, tapi juga membuktikan bisa jadi juara dengannya. Hal ini menjadikannya salah satu pembalap muda paling siap menghadapi era baru Moto3. Sementara banyak pembalap Akademi Eropa seperti Junior GP, Thailand Cup atau Red Bull Rookies Cup masih terbiasa dengan motor bermesin 250cc. Veda sudah menempuh puluhan lap dengan mesin 600cc. Artinya, adaptasi yang masih jadi tantangan bagi mereka sudah jadi rutinitas bagi Veda. Gaya balap Veda yang agresif, penuh insting, dan berani mengambil resiko justru lebih cocok digunakan di kelas 600cc. Hal inilah yang membuat banyak pengamat yakin ketika semua pembalap lain masih belajar mengandalkan power besar, Veda sudah fokus pada kemenangan. Mesin 600cc dianggap sebagai penyeimbang baru dunia Moto3. Tapi bagi Veda ini bukan zona netral, ini justru wilayah keunggulannya. Keunggulan yang lahir dari pengalaman, bukan sekedar teori. Saat nama-nama besar dari Akademi Eropa mulai mencari celah untuk beradaptasi, Veda datang dengan kepercayaan diri penuh. Ia sudah tahu bagaimana mengendalikan mesin besar karena dia sudah menang dengannya. Perubahan regulasi bisa jadi ujian untuk banyak pembalap, tapi untuk Veda Ega Pratama ini adalah momen pembuktian. Bukan mustahil, anak muda dari Indonesia ini justru jadi pembalap Asia pertama yang mematahkan dominasi Akademi Eropa berkat mesin 600cc yang pernah ia kuasai lebih dulu. Nilai plus jika Veda jadi juara umum Red Bull Rookies Cup sebelum naik ke Moto3. Jika Veda Ega Pratama berhasil menutup musim ini sebagai juara umum Red Bull Rookies Cup, bukan hanya sejarah yang diukir, tapi juga nilai plus besar saat melangkah ke Moto3. Label juara utama dari ajang penghasil bintang ini adalah tiket emas menuju perhatian tim-tim elit dunia. Nama-nama besar seperti Pedro Acosta, Brad Binder, hingga George Martin juga pernah berdiri di podium tertinggi Rookies Cup sebelum menapaki karir gemilang di Moto3 hingga MotoGP. Jalur inilah yang kini ia sedang tapaki Veda, dan jika ia menutup musim dengan gelar juara, posisinya di grid Moto3 akan jauh lebih kuat. Gelar juara umum bukan sekedar prestasi, tapi bukti konsistensi, ketangguhan, dan kesiapan mental selama satu musim penuh. Dan itu akan jadi kartu utama Veda untuk masuk ke Moto3 bukan sebagai rookie biasa, melainkan sebagai champion dengan kredibilitas global. Dengan status juara umum, Veda tak perlu antri di tim kecil. Ia bisa langsung masuk ke tim Moto3 papan atas, bahkan membuka peluang di kontrak lebih awal oleh pabrikan besar seperti KTM, GasGas, atau Honda yang selalu mengincar talenta juara sejak dini. Kemenangan di Red Bull Rookies Cup juga akan menunjukkan bahwa Veda bukan cuma berbakat, tapi siap bertarung penuh satu musim kompetitif. Itu poin penting yang sering jadi penilaian utama bagi manajer tim di kelas dunia. Dan bagi Indonesia, gelar itu akan jadi sejarah. Tak hanya pertama dari Asia Tenggara, tapi juga sinyal kuat bahwa talenta dari tanah air mampu bersaing dan mengalahkan pembalap terbaik dari Eropa dan dunia. Jadi menurut kalian, apakah kelas 600cc akan kembali ditaklukkan Veda, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.